Kita semua tahu mesin bisa belajar kan? Tapi gimana sih caranya? Ternyata ada 3 cara fundamental yang bikin mesin jadi pintar. Yuk kita bedah satu-satu. Pernah kepikiran nggak, gimana caranya email kita tuh pinter banget? Kok dia bisa tahu ya, mana email yang penting, mana yang harusnya langsung dibuang ke spam? Nah, pertanyaan simpel ini nih yang bakal jadi awal dari pembahasan kita. Dan jawabannya ternyata simple, cuma ada 3. Yap, ada 3 mekanisme utama yang dipakai mesin buat belajar. Masing-masing punya pendekatan yang beda banget. Anggap aja kayak 3 tipe murid yang karakternya beda-beda. Oke, yang pertama kita sebut aja supervised learning atau pembelajaran terawasi. Gampangnya bayangin ini kayak seorang murid yang belajarnya dibimbing langsung sama guru. Ada yang ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi intinya tuh gini, kita ngajarin si mesin dengan ngasih dia ribuan atau bahkan jutaan contoh data yang udah ada labelnya. Udah ada kunci jawabannya gitu. Nah dari situ, mesin bakal belajar buat ngenalin pola, biar bisa nyambungin antara input dan output yang benar. Nah, ini nih contohnya data berlabel itu. Kita punya input yang jelas kayak umur dan pendapatan seseorang, terus kita juga punya output yang udah pasti. Orang ini beli produk atau enggak. Tugas mesinnya, ya mempelajari hubungan antara 2 hal itu. Nah, jadi supervised learning ini jagonya di 2 hal utama. Yang pertama, klasifikasi. Ini tugasnya buat misahin sesuatu masuk kategori A atau B. Misalnya, email ini spam atau bukan spam? Pasien ini sakit atau sehat? Gampang kan? Yang kedua, regresi. Ini tugasnya buat nebak angka. Kira-kira berapa harga rumah ini? Atau berapa ya suhu besok? Kuantitatif gitu. Dan aplikasinya, wah udah ada di mana-mana. Mulai dari filter spam yang tadi kita omongin, sistem yang bisa prediksi harga, sampai teknologi yang lebih canggih lagi kayak pengenalan wajah di HP kita, atau bahkan buat bantu diagnosis medis. Kuncinya selalu sama, belajar dari contoh yang udah ada jawabannya. Oke, itu tadi kalau belajarnya ada guru. Tapi gimana ceritanya kalau nggak ada guru? Nggak ada kunci jawaban sama sekali? Nah, disinilah kita masuk ke jenis yang kedua, unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi. Kalau di sini, mesinnya itu kayak seorang penjelajah. Dia dilepas gitu aja ke lautan data yang luas, tanpa peta, tanpa label, tanpa petunjuk apa-apa. Tugasnya, dia harus cari sendiri. Ada struktur apa di sini? Ada pola apa yang tersembunyi? Ada kesamaan apa di antara data-data ini? Coba dilihat bedanya sama yang tadi. Kolom membelinya sekarang hilang, nggak ada lagi jawabannya. Mesin cuma dikasih data mentah, umur, dan pendapatan, dan dia harus cari tahu sendiri. Dari data ini kira-kira ada kelompok-kelompok tersembunyi nggak ya? Terus tujuannya buat apa sih? Biasanya ada 2 nih. Yang pertama itu namanya clustering, atau gampangnya pengelompokan. Contoh, sebuah platform e-commerce bisa aja ngelompokin pelanggannya berdasarkan kebiasaan belanja, tanpa kita kasih tahu kategorinya apa. Yang kedua itu dimensionality reduction. Ini agak teknis, tapi bayangin aja kayak ngerangkum buku yang tebel banget jadi satu paragraf inti. Jadi menyaring informasi yang paling penting aja dari data yang super kompleks. Dan akhirnya, yang ketiga. Ini nih jenis pembelajaran yang paling dinamis dan mungkin paling mirip sama cara kita, manusia atau hewan, belajar. Namanya reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Coba dibayangin pas kita lagi ngelatih anjing atau lagi main video game. Ada agen, bisa AI, bisa robot yang berinteraksi sama lingkungannya. Dia bakal terus-terusan nyoba macam-macam tindakan. Kalau tindakannya benar dan ngedeketin tujuan, dia dapat hadiah atau reward. Kalau salah ya dapat hukuman atau penalti. Tujuannya simpel banget, kumpulin hadiah sebanyak mungkin. Prosesnya itu kayak looping tanpa henti. Si agen bertindak, terus lingkungannya ngasih respon. Nah dari respon itu si agen belajar dan ngubah strateginya. Ini terjadi terus-menerus, bisa jutaan kali percobaan dan kegagalan, sampai akhirnya, voila, dia nemuin strategi paling jitu buat jadi master. Dan disinilah kita bisa lihat aplikasi AI yang paling wow. AI yang bisa ngalahin juara dunia game Go. Robot yang belajar jalan sendiri dari nol. Mobil tanpa supir yang bisa navigasi di jalanan macet. Semua itu hasil dari belajar lewat trial and error dalam skala yang masif banget. Oke, kita udah bahas ketiga-tiganya. Supervised, unsupervised, sama reinforcement. Sekarang pertanyaan paling penting, kapan kita pakai yang mana? Gimana caranya milih pendekatan yang pas buat masalah yang kita hadapi? Rangkumannya sebenarnya gampang banget kok. Kalau kamu punya data lengkap dengan jawabannya, pakai supervised learning. Kalau kamu cuma punya data mentah dan pengen cari pola tersembunyi, itu kerjaannya unsupervised learning.
Dan kalau kamu butuh agen buat belajar dari interaksi dan feedback, nah itu jelas pakai reinforcement learning. Nah, kamu bisa pakai alur ini di dunia nyata. Mulai aja dari pertanyaan paling dasar. Data gue ada labelnya nggak? Ada kunci jawabannya nggak? Jawaban dari pertanyaan itu aja udah bisa langsung ngarahin kamu ke pendekatan yang paling benar. Simple kan? Jadi, itulah dia 3 cara mesin belajar. Ada yang jadi murid patuh, ada yang jadi penjelajah mandiri, dan ada yang jadi petualang yang belajar dari pengalaman. Inilah fondasi dari semua AI canggih yang kita lihat sekarang. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Seiring mesin makin jago belajar, kira-kira hal apa yang paling penting buat kita ajarkan ke mereka?